kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara kita semua ada. Ya kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Ya. Dan saya percaya Tuhan memberikan hikmat di dalam setiap kehidupan saudara, saling menghibur. Ya di dalam kasih semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari saya sampaikan di dalam ibadah penghiburan. Ya lewat gereja yang saya rintis bersama-sama dengan setiap umat Tuhan. Saya sampaikan Bapak Ibu Saudari, ketika maut datang, ketika kedukaan tiada Bapak Ibu, atau ketika kedukaan ada dalam setiap kehidupan kita semua, gak ada satupun yang bisa menolak. Ya, tidak ada satupun yang bisa menolak dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, makanya kemarin pagi kan saya sampaikan, ya Bapak Ibu Saudari, Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau tidak salah kemarin pagi khotbah Pastor Deso seperti itu ya. Saudara doakanlah ya setiap keluarga Pastor Deso, khususnya Ibu Gembala, supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita semua, kita mau terus belajar setia mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita tidak inginkan terjadi tapi terjadi. Ya tetapi kita percaya itu yang terbaik daripada Tuhan ya. Dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara pernahkah kita mengalami hal seperti ini? Ketika kalian membeli kopi atau teh panas dari sebuah kedai, lalu Bapak Ibu Saudari, karena kita ingin menikmati kehangatannya, tapi karena kita sibuk, kita tinggalkan sebentar kopi atau teh panas itu. Lalu kemudian saat kita kembali dan ingin meminumnya, Bapak Ibu Saudari, kopi atau teh panas itu sudah nggak panas lagi. Ya karena saudara sudah tinggalkan itu. Tapi dia juga nggak dingin Bapak Ibu Saudari. Tentunya kalau nggak dingin juga nggak menyegarkan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Nah saudara, ini adalah salah satu contoh daripada kehidupan yang suam-suam kuku. Apa yang akan kalian lakukan ketika hidup kalian suam-suam kuku? Nggak panas, nggak dingin. Kebanyakan dari kita, Bapak Ibu Saudari, akan muak dan menolak untuk meminumnya lagi. Kita lebih memilih untuk membuang dan membuat yang baru. Ya, entah itu teh panas tadi, kopi panas dalam setiap kehidupan kita semua. Dan hari ini firman Tuhan mau menyatakan sebuah kebenaran. Bapak Ibu Saudari, bahwa ada kondisi keimanan yang justru lebih berbahaya daripada tidak percaya sama sekali. Kondisi itu Bapak Ibu Saudari adalah percaya tapi setengah hati. Percaya tapi apa? Setengah hati. Saudara, kita percaya tapi hanya kalau lagi ada waktu. Kita percaya kepada Tuhan tapi hanya di area-area tertentu saja dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam bahasa Tuhan Yesus, kondisi ini disebut suam-suam kuku. Dia berkata kondisi ini membuatnya muak sampai ingin memuntahkan kita dari mulutnya. Saudara, bayangkan kalau ada sebuah pernikahan, ada seorang suami datang kepada istrinya dan berkata, sayang, aku tuh cinta banget sama kamu. Ngomongnya apa? Aku cinta banget. Aku setia banget sama kamu. Tetapi sayang, waktuku untuk kamu cuma ada hari Minggu siang aja ya. Nanti setelah Minggu siang, sehabis kebaktian, sepulang dari kebaktian, nanti aku punya duniaku sendiri. Aku punya prioritasku sendiri. Aku punya hobiku sendiri. Tolong jangan ganggu aku. Tolong jangan tuntut aku untuk terlibat lebih banyak. Yang penting kan aku tidak selingkuh, kata suaminya. Saudara, apa yang dirasakan oleh istri kalau punya suami demikian? Ayo, apa yang dirasakan oleh seorang istri kalau kita punya suami model demikian? Apakah itu disebut cinta? Walaupun tadi di awal dia bilang, aku sayang sama kamu, aku cinta banget sama kamu. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi dia cuma pengen diganggunya Minggu siang doang. Jangankan Minggu siang, hari Minggu aja deh, satu hari.
Tapi hari Senin sampai Sabtunya nggak mau dia diganggu. Saudara, gimana perasaan saudara sebagai seorang wanita? Apakah itu disebut cinta? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudari. Itu adalah penghinaan terhadap ikatan pernikahan. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu adalah cinta yang setengah hati. Itu adalah cinta yang memalukan dan yang menyakitkan di dalam setiap kehidupan pernikahan. Saudaraku, seringkali tanpa sadar itulah yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus mempelai kita. Kita berkata, Yesus, aku cinta kamu. Aku beribadah kepadamu hari ini. Tetapi hidupku yang sehari-hari, karirku, uangku, hubunganku, masa depanku, itu urusanku. Bukan urusanmu ya Tuhan. Jangan campuri terlalu dalam. Saudara, kita menawarkan kepada Tuhan sebuah hubungan yang setengah hati. Dan firman-Nya hari ini mau menyatakan dengan jelas bagaimana perasaan Tuhan tentang hal itu. Saudara, ada bahaya di dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen kalau kita sebagai orang-orang percaya memiliki cinta yang setengah hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah penyakit yang lebih berbahaya daripada kanker, lebih mematikan daripada virus manapun. Dan penyakit ini tidak terasa ya sakitnya di awal. Justru penyakit ini terasa nyaman. Ya Bapak Ibu Saudari, namanya apa? Namanya kebiasaan. Kebiasaan beragama, kebiasaan ke gereja, kebiasaan menyanyikan lagu rohani tanpa lagi merasakan maknanya. Kebiasaan mendengar khotbah tanpa lagi berniat untuk ditransformasi olehnya. Saudara, kita datang ke rumah Tuhan dengan tubuh yang hadir, tetapi hati dan pikiran kita sedang berada di tempat yang lain. Memikirkan pekerjaan, memikirkan rencana liburan, memikirkan masalah keluarga. Kita sudah begitu terbiasa dengan anugerah Tuhan sampai kita tidak lagi merasakan betapa dahsyatnya anugerah itu. Iman kita tidak lagi menggetarkan hati, tidak lagi mengusik setiap jiwa kita semua, tidak lagi mengubah setiap kehidupan saudara. Iman kita sudah menjadi biasa saja. Bapak Ibu, hari ini Tuhan rindu membangunkan setiap manusia spiritualitas kita semua dari kematian rasa ini yang seolah-olah terasa nyaman. Dia ingin menyalakan kembali api yang sudah mulai padam. Dia ingin menyembuhkan kita dari penyakit kekristenan yang setengah hati dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jika saya bertanya hari ini apakah kalian seorang Kristen, saya yakin hampir semua kita akan menjawab, ya Pastor, saya orang Kristen. Tapi pertanyaan yang lebih penting dan mendesak dalam setiap kehidupan kita semua, seperti apa kekristenan saudara? Apakah Kristen yang total? Apakah Kristen yang radikal? Apakah Kristen yang berapi-api? Atau Kristen yang biasa-biasa saja, yang sekedar ikut arus, sekedarnya saja? Ya Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, dalam setiap kehidupan saudara dan saya, kekristenan setengah hati mungkin tidak kita temukan secara literal di dalam Alkitab, secara tertulis di dalam Alkitab. Tetapi esensinya ada di mana-mana. Ini adalah kondisi yang paling berbahaya. Lebih berbahaya daripada kebekuan spiritual sekalipun. Bapak Ibu saudari, mengapa berbahaya? Karena yang beku tahu bahwa dirinya beku. Kalau kita tahu megang dingin, kita tahu itu dingin. Ya, yang beku tahu bahwa dirinya beku. Tetapi yang setengah hati seringkali merasa dirinya sudah cukup baik. Yang setengah hati seringkali merasa dirinya apa? Sudah cukup baik. Saudara, di Wahyu 3 itu memberikan diagnosis langsung dari Sang Tabib Agung Yesus Kristus terhadap penyakit setengah hati. Saudara, jemaat Laodikia itu adalah kota yang kaya, kota yang mandiri, kota yang percaya diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Mereka tidak merasa kekurangan apa-apa. Tetapi Tuhan melihat dari perspektif surgawi. Dia melihat bahwa kekayaan material ya di dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Laodikia, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, justru itu menjadi kemiskinan spiritual. Kemandirian mereka adalah keterpisahan dari Allah sebagai sumber kehidupan mereka semua. Bapak Ibu, ada bahaya-bahaya kekristenan setengah hati di zaman sekarang. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahaya terhadap penipuan diri sendiri. Ya, orang yang setengah hati seringkali tidak menyadari kondisinya yang menyedihkan. Laodikia berkata, aku kaya kok. Aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Itu jemaat Laodikia. Tetapi Tuhan berkata, engkau tidak tahu bahwa sebenarnya itu engkau melarat, engkau malang, ya engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Saudara akan menemukan cerita ini. Ya Bapak Ibu Saudari, ada bahaya penipuan diri sendiri. Sama seperti jemaat Laodikia yang dia katakan, aku kaya kok. Aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara, hati-hati dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen zaman sekarang. Kita bisa saja aktif melayani. Kita bisa saja rajin ke gereja, memberi persembahan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita mengukur spiritualitas kita semua dengan aktivitas lahiriah, bukan dengan keintiman, bukan dengan relasi, relationship antara saudara dengan Kristus. Saudara, ini adalah penipuan diri yang paling fatal. Kalau tidak ada kekristenan yang dijalani tanpa hubungan, ya Bapak Ibu Saudari, karena kekristenan harus dijalani dengan sebuah keintiman, relasi antara saudara dengan Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini pertama, bahaya ya kekristenan yang setengah hati, yaitu ketika saudara dan saya menipu dirimu sendiri seperti jemaat Laodikia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Laodikia adalah pusat keuangan. Laodikia adalah perbankan yang sangat kaya. Setelah gempa besar tahun 60 Masehi, Bapak Ibu Saudari, kota ini menolak bantuan Roma. Mereka membangun kembali kota dengan dana sendiri. Mereka juga terkenal dengan industri wol hitam, ya, yang baik, yang mewah. Ada sekolah kedokteran yang menghasilkan obat mata termasyhur pada zaman itu, Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika jemaat mengatakan aku kaya, itu adalah cerminan dari mentalitas kota mereka yang mandiri, yang makmur, yang bangga pada pencapaian dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana digunakan ya, ketika mereka mengatakan aku kaya. Kata kaya, plousios, ya, dalam bahasa Yunaninya plousios, artinya tidak kekurangan apa-apa. Saudara, jemaat Laodikia ini menggambarkan kepuasan diri yang absolut. Namun Tuhan membalikkan klaim ini dengan 5 kata sifat yang menghancurkan. Yang pertama dikatakan di sana, kamu tuh sebenarnya melarat, bukan kaya. Kamu nih melarat, tokos. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi bukan sekedar misah, tetapi miskin. Saudara, jemaat ini miskin, sangat melarat, seperti pengemis yang sama sekali tidak memiliki apa-apa. Saudara, ini Tuhan Yesus sampaikan loh. Ya, walaupun mereka mengatakan enggak kok aku kaya, tapi Tuhan sampaikan enggak, kamu melarat. Ya, kamu nih melarat seperti pengemis, sama sekali tidak memiliki apa-apa dalam setiap kehidupanmu. Bapak Ibu Saudari, Tuhan membalikkan klaim ini. Ya, yang pertama dia katakan kamu melarat. Yang kedua dikatakan kamu malang, eleinos. Ya, kamu ini menyedihkan, kamu ini mengenaskan, kamu ini patut dikasihani, itu artinya Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika jemaat Laodikia mengatakan aku kaya, aku nggak butuh siapa-siapa dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena di sana dikatakan ya di dalam Wahyu 3 ayat 17, karena engkau berkata aku kaya, aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Itu kata jemaat Laodikia. Saudara, tetapi Tuhan sampaikan kamu ini malang, kamu menyedihkan, kamu ini mengenaskan sebenarnya. Karena hatimu itu melekatnya bukan kepada Tuhan, tapi kepada harta yang kau punya.
Yang ketiga Tuhan Yesus sampaikan, Bapak Ibu Saudari, kamu ini miskin. Ya, tadi yang pertama melarat dikatakan, kamu malang yang kedua. Yang ketiga kamu ini miskin. Ini cross dalam bahasa Yunaninya. Saudara, ini kata yang lebih lemah dari tokos ya. Tokos tadi melarat. Namun tetap menegaskan ya kondisi kekurangan daripada jemaat Laodikia. Kamu ini tetap kekurangan. Kamu tetap miskin walaupun kamu bilang kamu kaya. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan menegaskan, kamu sebenarnya penny cross. Kamu sebenarnya miskin. Ya Bapak Ibu Saudari, kamu sebenarnya kekurangan. Walaupun kamu banyak uang, walaupun kamu bisa berkata aku kaya, aku memperkaya diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Saudara, lalu kemudian dikatakan kamu ini buta yang keempat. Tiplos. Ya, kamu ini tidak bisa melihat. Secara rohani ini berarti tidak dapat melihat kebenaran Allah. Ya, dalam setiap hidup mereka tidak dapat melihat rencana Allah maupun bahaya dosa di dalam setiap kehidupan mereka. Makanya dikatakan kamu ini buta. Ya, lalu kemudian yang kelima Tuhan sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kepada jemaat-jemaat Laodikia, kamu ini telanjang, gimnos, kamu ini memalukan artinya. Kamu ini rentan. Dalam budaya yang sangat menghargai kehormatan Bapak Ibu Saudari, keadaan telanjang itu adalah aib terbesar. Tuhan menegaskan dalam setiap kehidupan jemaat Laodikia yang seolah-olah mereka seperti kaya, mereka tidak butuh Tuhan dan lain sebagainya. Inilah penipuan diri spiritual dalam setiap jemaat Laodikia. Saudara, penipuan ini terjadi ketika kita mengukur status kita di hadapan Allah dengan standar duniawi, bukan dengan standar surgawi. Kita merasa kaya karena kekuatan materi yang kita punya, ya. Karena harta, karena jabatan, karena gaji yang kita punya. Bapak Ibu Saudari, makanya kita merasa kaya dalam setiap kehidupan kita semua. Hati-hati dengan penipuan diri spiritual model seperti ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah ketika saudara dan saya mengukur status saudara di hadapan dunia, bukan di hadapan Allah. Saudara mengukurnya karena kekuatan materi. Yang kedua saudari, saudara mengukurnya dengan kekuatan intelektual, pengetahuan teologi, gelar, kemampuan berkhotbah dan lain sebagainya. Banyak orang di luar sana punya kemampuan khotbah yang cakap, punya pengetahuan teologi yang cakap, masih muda, ya Bapak Ibu Saudari, cakap dalam pengetahuan teologi ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kalau engkau lebih banyak di perpustakaan daripada di ruang doamu. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Engkau hanya jago mengenai Tuhan yang ada di sini, di otak. Padahal Tuhan itu bukan hanya dapat ditemui di ruang perpustakaan. Tuhan itu senang ketika saudara dapat ditemui ketika di ruang-ruang doamu secara pribadi. Bukan di ruang perpustakaan. Itu buat anak-anak teologi saja Pak Bu. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi bagi kita semua, saudara, Tuhan rindu saudara dapat menemui dia dalam setiap ruang-ruang doamu. Sehingga Tuhan yang kau kenal tidak hanya Tuhan yang kau kenal dari buku. Buku itu juga ditulis sama manusia, Pak, Bu. Ya kita nggak pernah tahu motivasi dia buat buku apa, penulisnya backgroundnya apa, latar belakang keluarganya apa dan lain sebagainya. Pokoknya kita hanya datang ke perpustakaan, lihat buku, kata dosen baca buku di sana, judul ini kita baca. Baca buku di sana, judul ini kita baca. Kita nggak pernah tahu latar belakang daripada setiap penulis buku itu. Ya Bapak Ibu Saudari, kita hanya mengenal Tuhan dari apa tulisan-tulisan orang. Saudara, bukan salah. Ya, hal itu nggak salah. Tetapi saudari, ada yang lebih penting. Kenalah Tuhan di dalam setiap ruang-ruang doamu. Amin Bapak Ibu Saudari. Sehingga engkau dan saya tidak terjebak dalam kekuatan intelektual. Ya, yang seringkali menyesatkan atau saling sesat menyesatkan. Wah, udah pinter nih ininya Bapak Ibu Saudari. Wah, dia dengar khotbah pendeta yang lain, wah dia bilang sesat. Dia dengar lagi yang lain sesat. Dengar lagi yang lain sesat. Bagi setiap orang-orang demikian semua sesat, hanya dia yang benar. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Padahal saya saja tidak berani mengatakan orang lain yang berbeda pandangan dengan saya itu sesat. Karena sesat atau tidak sesatnya seseorang nanti Tuhan yang menentukan di pengadilan terakhir. Nanti Tuhan yang akan jujur kepada kita semua. Kamu benar atau tidak.
Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan gampang sesat menyesatkan orang. Ya semua orang-orang yang keluar dari organisasi gereja lamanya Bapak Ibu Saudari akan bilang, pokoknya gereja sebelumnya nggak benar, gereja sebelumnya sesat, gereja sebelumnya begini, hanya aku yang benar. Saudara, kalau saudara belajar sejarah Protestan, Bapak Ibu Saudari dari zaman Katoliknya, Protestan lahir sampai sekarang, semua menggunakan ayat Alkitab untuk menentang, ya Bapak Ibu Saudari, doktrin lama mereka. Dan mereka menentang pakai ayat juga. Semua pakai ayat aku. Sampai akhirnya sekarang mungkin ada ratusan, ya ada puluhan denominasi dalam setiap kehidupan kekristenan. Saudara, ayo kita belajar. Supaya saudara dan saya mari bersama-sama jangan pakai kekuatan intelektual dalam mengenal Tuhan. Jangan hanya pakai itu semata. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Nanti saudara sama seperti jemaat Laodikia, merasa kaya. Tadi karena kekuatan materi. Orang-orang yang punya kekuatan materi diomongin Tuhan gak masuk di otaknya Bapak Ibu Saudari. Apa Tuhan? Saya gak butuh Tuhan. Saya punya duit yang banyak. Gak perlu Tuhan juga saya bisa hidup. Nah itu Bapak Ibu Saudari. Karena mengandalkan kekuatan materi. Tadi kekuatan intelektual yang kedua. Ada pengetahuan teologi. Apa Tuhan? Ya, saya sudah S2, S3, saya sudah profesor. Kamu siapa? Ya dia memampukan Bapak Ibu Saudari dengan kekuatan intelektualnya. Ada gelar-gelar yang dia capai. Ya Bapak Ibu Saudari, ada kemampuan yang dia miliki dalam berkhotbah. Lalu kemudian yang ketiga, jemaat Laodikia ini merasa kaya karena mereka punya kekuatan religius. Mereka berpikir aktivitas gereja, posisi pelayanan mungkin sebagai pendeta yang paling tertinggi dalam sebuah sinode ataupun di dalam sebuah gereja. Mereka punya reputasi. Namun semua kekayaan ini adalah kekayaan palsu di mata Tuhan. Jika saudara tidak dilandasi oleh ketergantungan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka semua yang tadi saya sampaikan semua palsu. Baik materi, baik intelektual saudara, baik religius saudara. Ya, saudara, bagi yang mengerti hendaklah mengerti. Bagi yang belum mengerti, belajarlah pelan-pelan. Yuk belajar bersama-sama pelan-pelan Bapak Ibu Saudari. Makanya saudara datang, jangan tiba-tiba saudara datang lalu kemudian saudara negative thinking dan lain sebagainya. Kalau saudara datang baru nonton 1, 2 menit, 3 menit lalu saudara komentar, ya apalagi meledek dan lain sebagainya, nggak akan jadi berkat. Channel ini nggak akan jadi berkat buat saudara. Tapi bagi saudara yang rindu untuk bertumbuh dalam Kristus, pasti channel ini akan menjadi berkat buat kalian semua. Saudara, semua kekayaan yang tadi saya sebutkan itu kekayaan palsu di mata Tuhan. Jika tidak dilandasi ketergantungan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena kekayaan sejati itu adalah ketika saudara menemukan Yesus. Kekayaan kita ada di dalam Kristus. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Saudara, penipuan diri adalah akar dari semua dosa. Karena itu menghalangi kita untuk datang kepada Yesus dan memohon pengampunan. Karena kita merasa tidak membutuhkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita tidak membutuhkan Tuhan karena kita sudah merasa punya kekuatan materi. Kita merasa sudah punya kekuatan intelektual. Kita merasa punya kekuatan religius. Dan kita merasa kita punya kenalan-kenalan, ya, orang-orang kuat di sekitar kita semua yang bisa membuka akses jalan untuk memperoleh berkat materi dalam setiap kehidupan saudara. Hati-hati saudara, kalau saudara ada hal seperti itu, itulah penipuan diri, ya, itulah akar dosa dari setiap kehidupan saudara dan saya yang menghalangi kita datang kepada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Ayo luangkan waktu kita secara rutin untuk bertanya di hadapan Tuhan. Bukan seberapa sibuk saudara melayani, tetapi seberapa saudara bergantung kepada Tuhan. Gunakan Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan seperti pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 23. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Saudara, saya banyak menemukan orang-orang yang melayani, ya, tetapi Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, merasa dirinya lebih benar daripada orang lain, merasa dirinya lebih kudus daripada orang lain, merasa lebih berhak menghakimi orang lain dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudari, ayo kalau kita luangkan waktu,
bukan seberapa sibuk kita melayani. Bahkan ada orang-orang yang melayani sudah punya istri, punya suami di rumah dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudari. Tapi masih ya matanya jelalatan sana sini. Ya, masih mata keranjang. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Wah, banyak Pak Bu. Ya, kalau saudara masuk ke dalam dapur-dapur gereja itu, nanti si ini suka sama si ini suka sama si ini, padahal udah punya pasangan. Bapak Ibu, ayo. Jangan sampai kita demikian. Bukan seberapa sibuk yang saudara kejar dalam melayani, tetapi seberapa bergantung saudara kepada Tuhan. Saudara kurangi kebanggaan saudara pada berapa banyak yang bisa saudara lakukan untuk Tuhan. Tapi fokuslah pada seberapa dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Karena keintiman, baik waktu doa pribadi, penyembahan, renungkan Alkitab dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, itu penangkal terbaik bagi setiap penipuan terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, ayo. Semakin saudara dalam setiap hubungan saudara dengan Tuhan, semakin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara punya penangkal terbaik. Supaya saudara tidak ditipu atau tertipu oleh tadi yang saya sampaikan, ya, kekuatan materi, kekuatan intelektual, dan kekuatan religiulitas dalam setiap kehidupan saudara atau religius. Ya, Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, mari dalam setiap kehidupan saudara dan saya ini yang pertama, bahaya yang saudara perlu renungkan. Ya, bahaya penipuan diri. Inilah bahaya kekristenan setengah hati. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada bahaya kekristenan ketika saudara memiliki hati yang setengah-setengah, yaitu bahaya menjadi tidak berguna bagi kerajaan Allah. Wahyu 3 ayat 16, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Saudara, gambaran dimuntahkan itu sangat kuat. Sesuatu yang suam-suam kuku, ya, tak itu air, yang tidak menyegarkan seperti air dingin, atau tidak menghangatkan seperti air panas, saudari, itu tidak ada gunanya. Kekristenan setengah hati tidak memiliki dampak untuk memulihkan orang yang terluka, atau membangkitkan semangat yang putus asa. Saudara, iman yang suam tidak mengubah kehidupan kita sendiri, apalagi dunia sekitar kita. Kalau kita punya iman yang suam-suam, saudara, itu gak akan merubah kehidupan saudara. Bagaimana kita mau merubah setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita semua? Sedangkan diri kita semua, Bapak Ibu Saudari, secara pribadi memiliki kesuam-suaman itu. Saudara, Tuhan tidak bisa memakai orang yang plain-plat. Seperti Elia yang menantang orang Israel di Gunung Karmel. Berapa lama lagi kamu bertimpang atau punya kelakuan timpang? Dan kedua belah pihak, Bapak Ibu Saudari, iman yang tidak total itu tidak menghasilkan buah yang nyata dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah yang kedua, bahaya kekristenan setengah hati. Ketika saudara dan saya menjadi tidak berguna bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua. Di Wahyu 3 ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kata suam-suam kuku, Bapak Ibu Saudari, ini adalah metafora yang sangat kontekstual pada zaman itu. Karena Laodikia memiliki sistem air yang buruk pada saat itu. Sedangkan kota tetangganya, Bapak Ibu Saudari, Hierapolis, itu memiliki mata air yang panas, yang menyembuhkan. Sedangkan kota Kolose memiliki air dingin yang menyegarkan. Tetapi air Laodikia, Bapak Ibu Saudari, dialirkan melalui pipa-pipa dari mata air. Ya, jadi ketika sampai di kota itu, Bapak Ibu Saudari, airnya sudah menjadi hangat atau suam, atau penuh dengan endapan mineral dan tidak enak untuk diminum. Saudara, itu tidak akan menyembuhkan kalau airnya suam-suam seperti air yang dimiliki oleh kota Hierapolis, ya Bapak Ibu Saudari, dan juga Kolose. Bapak Ibu, itulah arti suam-suam dalam setiap kehidupan jemaat Laodikia itu. Jadi Tuhan memakai perumpamaan seperti yang terjadi atau yang biasa dilakukan oleh zaman itu di dalam setiap kota itu. Sedangkan kata memuntahkan, kata ini sangat kuat. Ya, ini menggambarkan rasa jijik, rasa penolakan yang intens, yang dalam perjanjian lama. Karena kata ini digunakan sebagai gambaran orang Israel yang membuat Tuhan muak di dalam setiap kehidupan mereka. Karena kehidupan mereka, maksud saya. Saudara, mari kita bersama-sama belajar. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja.
Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, panggilan kita adalah untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Karena garam yang tidak asin lagi tidak ada gunanya di dalam setiap hidup kita semua. Terang juga kalau disembunyikan Bapak Ibu Saudari, kalau saya punya lampu tapi saya sembunyikan di bawah meja, maka terang itu Bapak Ibu Saudari tidak ada gunanya. Kalau saudara sembunyikan, tidak akan menerangi setiap kehidupan ya, wilayah ataupun ruangan di rumah saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika disampaikan di sana panas, itu mewakili semangat yang membara untuk Tuhan. Ya, ketika saudara dikatakan panas di sana, saudara itu mewakili semangat supaya saudara memiliki semangat yang membara untuk Tuhan, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam penyembahan yang sungguh-sungguh. Ini mempengaruhi setiap kehidupan orang lain dengan kehangatan kasih Allah. Maka dikatakan oleh Tuhan, panaslah, jangan di tengah-tengah, ya, jangan suam-suam. Kamu pilih mau panas atau mau dingin. Saudara, sedangkan kata dingin itu bisa ditafsirkan sebagai sesuatu yang menyegarkan, ya, bagi orang yang haus akan kebenaran dan pengharapan. Saudara, ini adalah kemampuan untuk melayani dan membawa kesegaran bagi jiwa-jiwa yang lelah. Tetapi status suam itu adalah kondisi yang tidak netral. Ya, kondisi yang netral maksud Pastor Deso. Dia tidak memihak, dia tidak berkomitmen, dia nggak panas, dia nggak dingin. Saudara, ini sama seperti kehidupan iman kita semua. Ketika iblis mengganggu setiap kehidupan kita semua, kita bisa tergoda. Tapi ketika kita ada di gereja, kita terlihatan kudus Bapak Ibu Saudari. Ketika kita ada di rumah lagi atau di aktivitas kita semua kembali, akhirnya iblis mengganggu kembali. Begitu-gitu saja Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, itu adalah kekristenan yang aman, kekristenan yang nyaman mungkin, tidak memiliki dampak apapun. Inilah yang membuat Tuhan muak. Karena itu adalah pengkhianatan terhadap panggilan, supaya saudara dan saya memikul salib dan mengikuti Dia setiap hari. Saudara, ayo. Yang kedua, saya mengajak setiap kita semua, bahaya ketika saudara dan saya memiliki setengah hati ketika mengiring Tuhan, yaitu menjadi tidak berguna bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu, ayo tanyakan, apakah kehadiranku di rumah, di kantor, di komunitas itu membawa kehangatan, membawa penyembahan, membawa kekudusan, membawa kesegaran kasih karunia di dalam setiap kehidupan keluarga saudara, di dalam setiap kehidupan bisnis saudara, di dalam setiap kehidupan gereja pelayanan saudara, atau aku hanya tidak berdampak sama sekali? Tidak ada dampak sama sekali. Saudara hadir di gereja, nggak hadir di gereja, nggak memberikan dampak apa-apa. Bapak Ibu, ayo, supaya kehadiranmu dimanapun kalian berada, itu membawa kehangatan penyembahan dan kekudusan, serta kesegaran kasih karunia dari Allah dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Ayo tantang diri kita semua untuk melakukan satu tindakan iman yang beresiko, ya, setiap minggu dalam hidup saudara. Mungkin membagikan kesaksian, mengajak orang berdoa, melayani mereka di area-area yang tidak nyaman, atau saudara memberi dengan jumlah, ya Bapak Ibu Saudari, mungkin seperti yang sudah saudara doakan, Tuhan aku mau memberkati anak ini, aku mau memberkati pribadi ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kembangkan imanmu. Jangan hanya menjadi penonton di gereja. Saudara, ayo kita berdaya guna untuk memuliakan Tuhan, baik di dalam gereja ataupun di luar gereja, ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Dan jangan sampai bahaya menjadi tidak berguna bagi kerajaan ini, bagi kerajaan Allah, itu terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, bahaya kekristenan yang setengah-setengah di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, yaitu bahaya kehilangan kepekaan spiritual. Di dalam Wahyu 3 ayat 17 dikatakan, kamu buta, kamu telanjang. Saudara, orang yang setengah hati itu perlahan-lahan akan kehilangan kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Dan tentunya untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Mereka menjadi buta terhadap dosa-dosa kecil yang menggerogoti setiap jiwa mereka. Mereka menjadi tuli terhadap bisikan Roh Kudus. Saudara, mereka merasa sudah berpakaian dengan jubah keagamaan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, di mata Tuhan, mereka sedang telanjang. Mereka tidak memakai jubah kebenaran di dalam Kristus, hanya memakai jubah keagamaan saja dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, kita tidak lagi merasa tersentuh
oleh setiap firman Tuhan maupun khotbah yang disampaikan. Kita tidak lagi menangis saat menyembah Tuhan. Kita tidak lagi merasa perlu untuk bertobat. Saudara, iman model demikian, iman yang menjadi sebuah rutinitas yang sebenarnya itu mati rasa. Maka hati-hati dengan bahaya yang ketiga ini, bahaya kehilangan kepekaan spiritual dalam setiap hidup saudara dan saya. Solusinya apa Pak Pendeta? Solusinya Bapak Ibu Saudari, resepnya untuk keluar dari kekristenan yang setengah hati, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama dikatakan di ayat yang ke-18 ya, Wahyu 3 ayat 18, belilah padaku. Saudara, yang pertama belilah padaku dikatakan di sana. Iman yang sejati bukanlah hasil dari usaha kita sendiri, tetapi sesuatu yang kita beli. Kita terima dengan iman melalui pengorbanan Kristus. Saudara dan saya perlu datang kepada Kristus untuk menerima. Maka saudara, engkau membeli emas yang telah dimurnikan. Ada iman yang sejati, bukan kepercayaan kepada kekayaan duniawi, tetapi Bapak Ibu Saudari, ada emas yang dimurnikan di dalam setiap kehidupanmu ketika saudara beriman melalui pengorbanan di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, ada pakaian putih. Saudara, kepakaian putih melambangkan daripada kebenaran Kristus yang menutupi ketelanjangan kita ini dari setiap dosa dan pelanggaran kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari, terimalah dengan iman pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka Bapak Ibu Saudari, engkau sedang membeli emas yang telah dimurnikan. Yang kedua, engkau sedang membeli pakaian putih, yaitu kebenaran Kristus yang menutupi setiap ketelanjangan dan dosa saudara dan saya. Dan yang ketiga dikatakan obat mata. Saudara, Roh Kudus yang akan memulihkan setiap penglihatan spiritual kita semua. Ada hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, ya Bapak Ibu Saudari, ketika dia ngobrol mungkin beberapa menit dengan orang, dia bisa tahu loh, orang itu seperti apa, garis besar kehidupan orang itu seperti apa, sifat orang seperti apa, dia bisa tahu. Padahal cuma ngobrol sebentar. Atau juga ada yang dari salam. Dia bukan dukun Pak Bu, dia hamba Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi dia bisa seperti itu karena apa? Karena Roh Kudus yang memberikan penglihatan spiritual dalam setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan model demikian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, maka ayo supaya saudara dan saya keluar dari kekristenan yang setengah hati, belilah daripadaku. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, resepnya barang siapa menang di ayat yang ke-21. Ini adalah janji bagi mereka yang berjuang keluar dari kesuam-suaman. Ini adalah seruan untuk saudara dan saya bertarung. Ayo bertarung, ayo berjuang, ayo lawan kemalasan saudara, lawan kenyamanan saudara, lawan kompromi iman di dalam setiap kehidupan saudara. Karena di sana dikatakan barang siapa menang. Jadi kalau saudara mendengar khotbah dalam setiap hidup saudara, mendengar firman Tuhan, itu seharusnya memacu untuk saudara berubah. Memacu untuk saudara dan saya berubah setiap waktu, setiap hari. Bukan ketawa-tawa. Bukan hanya untuk ketawa. Kalau ketawa-ketawa Bapak Ibu Saudari, kamu dengerin stand up komedi saja. Kamu bisa ketawa terbahak-bahak. Kamu bisa nonton Trans saja tuh ya, Trans 7 atau Trans TV. Ya komedi-komedi itu. Itu bisa membuat kita tertawa. Tapi kalau saudara mendengar khotbah, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita bukan untuk tertawa-tawa, tapi kita rindu apa yang Tuhan pesankan lewat hamba Tuhan ini, lewat setiap kehidupanku, sehingga hidupku diubah. Aku bisa berjuang, aku bisa bertarung, aku bisa melawan kemalasan, aku bisa melawan kenyamanan, dan aku tidak akan kompromi dalam setiap kehidupan imanku. Karena di sana dikatakan barang siapa menang. Ya Bapak Ibu Saudari, ini resep yang kedua. Yang pertama tadi apa? Beli daripadaku. Ya, baik emas, pakaian putih, obat mata, ya, Roh Kudus yang memulihkan penglihatan spiritual, itu melambang semua yang saya sampaikan. Yang kedua, barang siapa menang. Saudara, ayo, ini resepnya. Bertarung yuk, berjuang, berlomba terus dalam setiap hidup saudara. Jangan malas. Kalau udah waktunya bangun pagi untuk berdoa, berdoa. Aduh tapi malas Pak Pendeta. Bangun, cuci muka, berdoa. Ya Bapak Ibu Saudari, paksa hidupmu untuk seperti itu. Yang ketiga, berdirilah di pintu dan ketoklah.
Di ayat yang ke-20 dikatakan demikian, berdirilah di pintu dan ketoklah. Saudara, ini adalah undangan grace, undangan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak memaksa, dia mengetuk. Tok, tok, tok. Kalau ada orang mengetuk pintu rumah saya, saudara, saya bebas, saya mau tutup, saya mau buka, itu suka-suka saya. Itu pilihan saya. Dia nggak bisa mendobrak masuk. Ya Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Dia mengetuk. Supaya ada hati yang terbuka. Amin Bapak Ibu Saudari. Dia tidak memaksa saudara supaya buka hati, tidak. Dia mengetuk. Bagi ada yang Roh Kudus di dalam setiap kehidupannya, maka hati itu akan terbuka. Aku membiarkan firman-Mu masuk dalam setiap kehidupanku ya Tuhan. Saudara, ini undangan grace. Ini undangan kasih karunia. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah memaksa setiap orang. Dia mengetuk. Saudara, keluarlah dari kesuam-suaman. Ketika saudara mau keluar dari kesuaman itu dimulai dengan sebuah respon. Dengan membuka setiap pintu hati kita semua. Dan mengundang dia untuk masuk. Dan menjadi Tuhan atas seluruh kehidupan kita semua. Bukan hanya sebagian. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan hanya sebagian, seluruh. Makanya saya bilang Bapak Ibu Saudari ya, Tuhan itu dalam perjanjian baru, dia tidak minta persepuluhan saudara. Dia minta 100% hidup saudara buat Tuhan. Jadi kalau persepuluhan itu cuma latih aja, itu kalau misalkan anak sekolah ya Bapak Ibu Saudari, itu pelajaran anak SD. Ya Bapak Ibu Saudari, karena persepuluhan kan, cuma kasih 10. Tuhan gak minta 1/10, Tuhan mintanya 100. Persembahkanlah segenap hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12. Betul Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau 10% itu pelajaran anak SD. Tapi pelajaran anak SD saja kita berdebat. Kita gak mau melakukannya. Ya sudah, kalau saudara tidak mau melakukannya. Atau berkatnya di dalam setiap kehidupan saudara, ketika saudara memberi, saudara sendiri yang merasakan. Saudara tidak memberi, saudara sendiri juga yang merasakan nanti. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saya hanya mengajak, mengetuk. Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudari kita semua boleh belajar. Dan terus terbuka di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan setengah hati adalah sebuah penipuan. Sebuah kebohongan yang nyaman, yang nantinya akan berakhir dengan kebinasaan. Itu adalah jalan luas yang menuju kepada kehancuran spiritual. Bapak Ibu, Tuhan sedang mengetuk setiap pintu hati kita semua. Mungkin kalian merasa lelah, jauh daripada Tuhan. Mungkin kalian merasa iman kalian tidak pernah menjadi prioritas. Atau mungkin kalian merasa baik-baik saja. Tetapi Roh Kudus sedang menyentuh setiap kehidupanmu. Untuk menunjukkan bahwa ada area di dalam setiap kehidupanmu yang belum sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan. Jangan tinggal dalam kondisi yang berbahaya ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa seringkali kami adalah orang-orang seperti jemaat-jemaat di Laodikia. Kami sibuk dengan urusan kami sendiri. Kami menjadikan Engkau sebagai tambahan saja, suplemen dalam setiap hidup kami. Kami mengaku bahwa hidup kami seringkali kami suam-suam. Tapi pada hari ini kami membuka pintu hati kami selalu. Kami rindu untuk bertekun dalam channel Pastor Deso untuk mengenal pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap pagi jam 7:30 Tuhan masuklah ke dalam seluruh area kehidupan kami. Jadikanlah iman kami berapi-api kembali. Pulihkanlah kepekaan kami terhadap suara-Mu. Dan pakailah kami sebagai alat-Mu yang membawa dampak bagi kerajaan-Mu. Tuhan, berilah kami keberanian untuk menjadi orang Kristen yang total. Orang Kristen yang radikal di dalam kasih. Dan tentunya orang-orang Kristen yang berkomitmen penuh kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, atas segalanya dalam setiap hidup kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama katakan, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat kebersamaan kita, Bapak Ibu Saudari dari awal sampai akhir. Saudara, doakan sekali lagi ya Bu Gembala supaya tetap kuat di dalam imannya kepada Tuhan.
karena hari kemarin papahnya baru dipanggil pulang ya untuk selama-lamanya. Jadi kita saling mendoakan. Ya Bapak Ibu Saudari, saya mendoakan saudara. Saudara juga bisa mendoakan keluarga Pak Pastor Deso maupun Ibu Gembala ya, secara khusus Ibu Gembala, supaya imannya tetap kuat dan dia terus menjadi berkat dimanapun dia berada. Walaupun papanya sudah dipanggil pulang, tetapi saudari, dia sudah ada di tempat yang terbaik bersama dengan Tuhan ya, dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift-nya, terima kasih buat kebersamaan kita hari ini. Juga terima kasih buat setiap persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Pastor Deso haturkan, mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada setiap pemberian-pemberian yang saudara berikan. Bagi Bapak Ibu Saudari yang juga rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Bagi saudara yang rindu, bagi saudara yang terberkati, bagi saudara yang digerakkan oleh Roh Kudus dalam setiap hidup saudara, maka saudara bisa memberikan persembahan syukur dan kasih lewat bioprofil Pastor Deso. Ya, saudara di sana ada pakai BCA maupun pakai sosial bus. Jadi bagi saudara yang terberkati dan Roh Kudus menggerakkan, bagi saudara yang tidak ada gerakan Roh Kudus dan saudara tidak terberkati dengan channel ini, maka lupakan apa yang saya sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati dan Roh Kudus mengingatkan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, maka berilah dengan hati yang bersyukur, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Amin ya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara terberkati jangan lupa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara juga. Terima kasih yang sudah menulisnya. Ya Bapak Ibu Saudari, sudah hampir 200-an orang bersama-sama ada di channel Pastor Deso. Biarlah channel ini boleh terus menjadi berkat ya di dalam setiap kehidupan saudara. Bersama-sama kita mengiring Tuhan Yesus berlomba-lomba sampai pada akhirnya. Saling menguatkan, saling mengingatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau nanti saudara pengen menguatkan Ibu Gembala juga, saudara bisa chat kami ya secara pribadi untuk menguatkan ya khususnya dia, supaya dia juga membacanya. Oh ternyata ada orang-orang yang juga sayang, mengasihi ya, mendoakan dan lain sebagainya ya Bapak Ibu Saudari. Karena bagi saya ketika orang berduka itu normal. Orang menangis ketika dia berduka itu manusiawi. Tetapi dukanya kita berduka karena kita juga punya pengharapan. Jadi berdukanya kita bukan seperti orang dunia. Menangis ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kita punya pengharapan di dalam Kristus. Satu ketika kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga, di Yerusalem yang baru, di mana Tuhan Yesus ada dan memerintah. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi ini bukan perpisahan mutlak, tapi satu ketika harapan kita bisa bertemu dengan Tuhan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi perpisahan ini hanya sementara. Ya khususnya buat Ibu Gembala ditinggal sama papanya. Ya jadi saudari dikasih oleh Tuhan yang saya bisa sampaikan, karena saya harus mempersiapkan ya Bapak Ibu Saudari bersama keluarga untuk menghantar almarhum sampai di penguburan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai ketemu besok pagi ya, jam 7:30. Saudara, saya masih belum bisa mungkin hari ini untuk siang ataupun malam. Ya, kalau nanti malam saya sudah bisa, ya saya akan coba. Tapi kalau tidak bisa, saya akan kembali kita bertemu 7:30 pagi besok ya. Tuhan Yesus memberkati, semangat selalu. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada dalam setiap kehidupan saudara. Minimal dari orang-orang yang ada di rumah saudara, di sekitar rumahmu. Puji Tuhan. Salam dari saya Pastor Deso. Tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Bagi saudara yang mau menonton khotbah-khotbah saya sebelumnya, saudara bisa nonton di channel YouTube Pastor Deso. Tontonlah dari tema-tema yang memberkati mungkin saudara sebelum tidur. Mungkin ketika saudara memiliki kesempatan waktu kosong, saudara bisa memakai kesempatan itu untuk menonton kembali. Ya, merenungkan firman Tuhan. Apa yang pernah Pastor Deso sampaikan. Tontonlah dari tema-tema yang memberkati. Ya, mata saudara, hati saudara, itu kan saya berikan judul di sana. Jadi saudara tontonlah untuk terus menjadi sarana, ya salah satu sarana atau media untuk mendukung pertumbuhan iman saudara. Dan semua itu pun juga karena Roh Kudus ya dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Salam dari saya Pastor Deso. Saya mohon undur diri. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Bersih jiwa menyegarkan.